Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kami Copohai Film. Kali ini kami akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Prey yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan di mana belum ada teknologi di abad ke-17, yang dimana umat manusia mengharuskan melawan seekor predator atau alien yang memiliki teknologi canggih. Film ini dimulai dengan berlatar pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1719. Kisah ini akan berfokus pada wanita muda yang bernama Naru. Dia berasal dari suku Amerika asli, yaitu suku Indian, dan dia juga handal sekali dalam berburu. Naru memiliki seekor anjing yang selalu menemaninya berburu. Pada saat Naru berburu seekor rusa, tiba-tiba suara bergemuruh dari langit. Tetapi ketika rusa buruannya lolos, Naru justru menemukan anjingnya terluka oleh sebuah perangkap beruang, dan benda itu belum pernah dilihat Naru sebelumnya. Ketika suara bergemuruh di langit itu muncul kembali, sehingga Naru yang penasaran pun pergi ke tempat terbuka. Saudara laki-laki Naru yang bernama Tabe merupakan seorang pemburu juga, dan saudaranya ini jauh lebih handal dibandingkan Naru. Hal itu dibuktikan ketika Tabe mampu memanah seekor burung yang tengah terbang. Don't get your bowstring wet. Di kalangan suku tersebut, Naru merupakan satu-satunya pemburu wanita yang kurang diakui karena kebanyakan kaum wanita tinggal di tenda dan menjadi tabib. Is that for War Chief's bad knee? Ketika Naru memetik dedaunan yang digunakan untuk obat, tiba-tiba beberapa pemburu pria mengatakan bahwa ada salah satu warga yang diserang oleh seekor singa, di mana kakaknya dan pemburu lainnya tengah pergi ke hutan untuk memburu singa tersebut. Naru yang tidak tinggal diam menyusul kakaknya ke tengah hutan dan hampir dipanah oleh teman kakaknya karena seharusnya Naru tidak mengikuti mereka ke hutan. Shot sneaking up like that. She should stay. She tracks well. Ketika masuk lebih dalam ke tengah hutan, akhirnya mereka menemukan orang yang dicari, yaitu seorang pemburu yang terluka tadi. Sebagai tabib, Naru langsung meracik obat dari tumbuhan sekitar untuk menghentikan pendarahan. Di lain sisi, kita juga diperlihatkan penyebab munculnya suara gemuruh yang muncul di langit, yang ternyata adalah pesawat predator dari luar angkasa, di mana salah satu predator diturunkan di wilayahnya tersebut untuk mencari spesies terkuat yang layak untuk diburu. Dengan menggunakan baju jirah yang tidak mampu dilihat oleh kasat mata, predator mampu berkamuflase agar dirinya tidak terlihat oleh warga sekitar. Pada saat malam, Naru beserta saudaranya tadi kembali ke pemukiman, di mana Tabe yang akan sendiri memburu singa tersebut. Pada saat perjalanan pulang, Naru melihat seekor ular yang sudah dikuliti oleh predator tadi, serta jejak yang dianggap sebagai jejak seekor beruang. Sehingga Naru memutar arah untuk memperingati kakaknya. Tak lama kemudian, Naru dan Paka akhirnya berhasil menemukan Tabe, di mana Naru mencoba untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang janggal dengan ular yang ditemukannya tadi. We're in the cat's den now. Naru yakin bahwa itu bukan perbuatan dari beruang, melainkan ada sesuatu yang berada di dalam hutan ini. Tanpa mempedulikan kata-kata Naru, Tabe justru lebih berfokus ke targetnya, yaitu singa yang sudah melukai temannya tadi. Ketika Naru dan Paka menunggu di atas pohon, tiba-tiba singa yang dicarinya menyergap Paka sampai tewas, sehingga mengharuskan Naru bertahan dengan menggunakan busur panah yang dipegangnya.
Ketika siuman, Naru sudah berada di desa dan ternyata Tabe berhasil menyelamatkan. Sementara itu, singa yang menewaskan Paka, Tabe juga berhasil memenggal kepalanya sehingga dia dinobatkan sebagai pemburu terkuat di suku itu dan mendapat penghargaan dari ketua suku tersebut. Keesokan harinya, Naru yang merasa iri dengan Tabe sang kakak tiba-tiba pergi sendiri ke dalam hutan untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa seperti Tabe. Di satu sisi kita diperlihatkan kembali dengan predator yang masih mencari mangsa yang tepat untuk diburu. Seketika itu juga sang predator melihat seekor serigala yang sedang memburu kelinci. Di sana sang predator berpikir bahwa serigala inilah makhluk yang sangat kuat di tempat itu. Jadi predator itu pun memutuskan untuk bertarung dengan serigala itu. Setelah masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan, Naru akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan, yakni sekelompok kerbau yang tewas dikuliti. Ketika melanjutkan perjalanan, Naru pun terjebak ke dalam lumpur hidup. Dan di situ dia coba melemparkan kapaknya sehingga Naru berhasil selamat dari lumpur hidup. Ketika berjalan, akhirnya Naru menemukan seekor beruang dan Naru pun berencana memanahinya. Tetapi tiba-tiba panahnya patah yang menyebabkan beruang tersebut akan memangsa balik si Naru. Tapi Naru diselamatkan oleh anjingnya yang berhasil mengalihkan perhatian dari beruang tersebut. Pada saat Naru turun ke bawah, akhirnya beruang menyadari keberadaannya dan akan menyerang balik si Naru. Tapi di sini Naru masuk ke dalam sungai dan bersembunyi di tumpukan jerami yang ada di sungai tersebut. Dari situ Naru bisa melihat langsung sosok dari predator tersebut yang bertarung dengan beruang, dan tentu saja dengan teknologi yang dimiliki oleh predator itu mampu menewaskan beruang dengan seketika. Naru yang ketakutan akhirnya menyeburkan dirinya ke sungai dan luput dari sang predator. Ketika sampai ke daratan, Naru bertemu dengan sekelompok dari kakaknya yang ditugaskan untuk menjemput Naru pulang. Karena Naru terus memberontak, akhirnya Naru diikat dan menunggu kakaknya si Tabe datang. Dan salah satu dari mereka yang bernama Aceng mengambil air dari sungai yang tidak jauh dari tempatnya tersebut. You need a leash for your weapon? Tiba-tiba mereka mendengar suara dari bebalik pohon yang ternyata hanyalah seekor kelinci yang sedang berjalan. Ketika Wasape mau maju melihatnya, tiba-tiba ada 3 laser yang mengarah ke dadanya dan melihat Wasape tewas. 2 orang temannya langsung maju menyerang predator tersebut dan jelas mereka bukanlah tandingan dari predator tersebut. Saat itulah Naru melepaskan ikatannya di tangannya dan berlari menuju alang-alang untuk menyelamatkan diri. Di situ Naru bertemu dengan si Aceng yang awalnya berlari lawanan arah, akhirnya ikut berlari bersama Naru. Tapi tiba-tiba Aceng juga tewas diserang sang predator. Pada saat Naru berlari ke arah hutan, tiba-tiba Naru menginjak jebakan beruang
dan predator pun pergi begitu saja karena menganggap Naru bukanlah suatu ancaman baginya. Pada saat itu muncullah beberapa orang kulit putih yang merupakan penjelajah asal Prancis, di mana Naru dibawa ke tempat mereka dan dikurung di dalam kandang kayu. Dilihat dari senapan dan pakaian yang mereka pakai, sangat jelas kelompok penjelajah ini berasal dari peradaban modern. Dari beberapa orang penjelajah tersebut, ada seorang pria yang menguasai bahasa Amerika yang bernama Leon. Dia menjelaskan bertemu jejak darah yang diperkirakan adalah makhluk pemburu yang datang dari langit untuk mencari spesies terkuat yang ada di muka bumi ini. What do you know? Saat itulah Naru melihat Tabe, kakaknya yang terlebih dulu ditangkap oleh penjelajah tadi. Dia disiksa dan dibuat berdarah oleh penjelajah tersebut. Singkat cerita, Naru dan Tabe diikat di sebatang pohon untuk memancing predator datang. Tapi penjelajah ini tidak tahu kalau predator ini memiliki teknologi kamuflase yang tidak terlihat oleh kasat mata. Akhirnya predator itu pun membantai sebagian besar dari penjelajah tersebut dari arah belakang. Ketika predator itu mendekati mereka berdua, Tabe yang kepanikan pun menyuruh Naru untuk sama-sama melepaskan ikatannya. Kemudian Naru pun yang sudah mengetahui sifat dari sang predator itu menjelaskan bahwa predator hanya memburu orang yang memegang senjata karena dianggap mengancam. Di sini kita melihat aksi dari sang predator membantai semua anggota penjelajah tersebut. Setelah Tabe dan Naru berhasil melepaskan ikatannya, kemudian mereka kembali ke camp untuk menyelamatkan anjingnya si Naru. Dan di situ ada si Leon yang juga selamat tapi mengalami luka yang sangat parah. Dia memohon kepada Naru untuk mengobatinya dan sebagai imbalannya dia akan mengajari cara menggunakan pistol. Pada saat diobati, Leon sambil memberikan info bagaimana cara menggunakan pistol tersebut. Tiba-tiba dari belakang predator muncul dan Leon pura-pura mati agar bisa terhindar dari predator tadi. Tetapi ketika kakinya diinjak, dia malah berteriak dan akhirnya dia dibunuh oleh predator. Saat itu muncullah Tabe yang memukul jatuh helm canggih. Sebagai pemburu terbaik di sukunya, Tabe memberikan perlawanan terbaik. Namun pada saat mode kamuflase, Tabe tidak bisa melihat secara akurat dari predator tersebut. Merasa tidak punya kesempatan, Tabe menyuruh Naru untuk lari sejauh mungkin dan akhirnya si Tabe ini pun meninggal di tangan sang predator. Naru yang dianggap sebagai bukan ancaman akhirnya lolos dari sang predator. Pada saat Naru ke sungai untuk membersihkan diri, tidak sengaja bertemu dengan kepala penjelajah tadi dan masih selamat. Kemudian dengan emosi, Naru langsung memukulnya dan dengan sengaja pistol yang dipegang Naru diletakkan di kepala penjelajah itu. Dan tidak lama kemudian, sang predator pun membunuh kepala penjelajah tersebut.
Kemudian Naru berhasil merebut helm canggih milik Predator dan langsung berlari ke dalam hutan dan membuat jebakan supaya Predator mengikutinya. Ketika Predator sudah berada di posisi yang tepat, tiba-tiba Naru berhasil menjebak Predator dan memotong sebelah lengan Predator dengan perisainya sendiri, dan Predator pun kewalahan menghadapi Naru, dan Naru menarik Predator tersebut ke dalam lumpur hidup. Dan helm yang diambil oleh Naru tadi diletakkan mengarah ke kepala Predator dengan lasernya sendiri. Ketika Predator menembakkan sumpit, akhirnya bukan Naru yang kena, melainkan Predatornya sendiri yang terkena kembali senjatanya. Setelah selesai, Naru pun kembali ke desanya dengan membawa kepala Predator sebagai bukti bahwa dia berhasil membunuh makhluk berbuas itu. Dan membuktikan bahwa dia layak dinobatkan sebagai pemburu terbaik di sukunya tersebut. Di akhir film tiba-tiba muncullah 3 pesawat alien di langit dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.